Pertandingan melawan PSS Sleman akan dilakoni oleh Persib Bandung pada laga lanjutan Liga 1 2023 pekan ke-16. Namun Persib Bandung dipastikan Bojan Hodak tidak akan tampil dengan kekuatan terbaiknya. Dua pemain asing absen dengan alasan yang berbeda. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan bahwa Daisuke Sato masih mengalami cedera ankle. Dia menderita cedera usai membela tim nasional Filipina di FIFA Matchday lalu. Satu pemain lain adalah Nick Wipers yang mesti menepi karena akumulasi kartu kuning. Sedangkan untuk Edo Febriansyah yang sempat cedera juga, dirinya diklaim sudah pulih. Karena di beberapa hari terakhir juga Edo sudah mulai mengikuti sesi larian. Namun dia belum diproyeksikan bermain sejak kick-off dan lebih dulu duduk di bangku cadangan. Selain keduanya, Bojan Hodak mengatakan bahwa para pemain lainnya dalam kondisi bugar dan siap untuk tampil. Hanya Sato dan Nick yang tidak bisa bermain. Sato masih cedera, Edo sudah pulih dan gabung latihan di 2-3 hari terakhir dan kemungkinan duduk di bench. Sisanya semua pemain berlatih dengan normal, jadi hanya Sato dan Nick yang absen. Jelas Bojan Hodak. Sementara itu, Bojan Hodak menegaskan bahwa 3 poin jadi hal yang harus bisa didapatkan oleh timnya. Maung Bandung dalam laju positif setelah 9 pertandingan terakhir belum terkalahkan. Mark Klok CS juga akan bermain di kandang. Hal itu yang membuat kemenangan wajib diraih Persib Bandung pada laga ini. Menurutnya PSS Sleman yang menjadi lawan memiliki potensi untuk merepotkan. Karena meski kini berada di peringkat ke-14, tetapi Super Elang Jawa tetap merepotkan. Materi pemainnya juga disebut Bojan Hodak punya kualitas yang bagus dan punya jam terbang yang tinggi. Saat ini PSS Sleman sendiri baru mengubah susunan pelatih tim dengan menunjuk Bertrand Kresen sebagai pelatih kepala. Sebelumnya dia merupakan asisten pelatih dari Marian Mihail dan kini naik pangkat. Kondisi ini menurut Bojan akan membuat pemain PSS Sleman punya motivasi lebih untuk mencuri perhatian sang nahkoda. Malam ini adalah satu pertandingan yang sangat penting bagi kami. Kami sedang berada dalam hasil bagus di beberapa laga terakhir dan malam ini akan bermain sebagai tuan rumah di kandang. PSS Sleman adalah tim dengan kemampuan individual yang bagus, mempunyai banyak pemain berpengalaman. Mereka mampu mencetak banyak gol, tapi mereka juga cukup banyak kebobolan. Mereka juga baru mengganti pelatih, dan tentu saja pemain akan bekerja dengan keras untuk membuktikan pada pelatih layak menjadi 11 pemain pertama. Jadi ini akan menjadi laga berbahaya bagi kami, dan kami harus fokus sepenuhnya pada permainan karena ingin mendapat hasil terbaik. Jelas Bojan Hodak. Seperti diketahui, PSS Sleman berkunjung ke Bandung dengan misi meraih poin dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bojan Hodak pun menegaskan timnya tidak akan membiarkan Super Eljam menjegal laju dari Persib Bandung. Menurutnya persiapan sudah dilakukan untuk mengatasi perlawanan Esteban Vizcara dan kawan-kawan. Memang diakui bahwa PSS Sleman secara produktivitas mirip dengan kontestan lainnya di Liga. Mereka juga punya catatan kebobolan yang terbilang banyak. Tetapi Bojan Hodak tetap mengantisipasi ancaman dari PSS Sleman, terutama pada permutasi dari bertahan ke menyerang yang cepat. Bojan juga menegaskan bahwa pentingnya kemenangan pada laga ini, karena timnya akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion GBLA. Setiap pertandingan, kami melakukan persiapan untuk menghadapi setiap lawannya. Seperti yang tadi saya katakan, mereka punya banyak pemain dengan kualitas individual yang bagus. Jadi secara individual, tim ini sangat bagus, cepat, berbahaya, dan para pemain mereka berpengalaman. Memang mereka tidak mencetak gol seperti tim lain. Mereka juga kemasukan banyak gol. Namun kami tentu harus siap untuk itu. Meredam transisi menyerangnya mereka, meredam pemain cepatnya mereka. Karena kami juga punya pemain bagus, tentu kami harus berpikir cara menghentikan mereka. Jangan lupa juga bahwa kami akan main di Bandung. Ketika bermain di Bandung, maka tentunya kami harus berusaha untuk menang. Jelas Bojan Hodak. Selain itu, target pun dipatok David da Silva dalam laga yang akan digelar di Stadion GBLA malam ini. Menurutnya target utama yang dicari adalah kemenangan untuk tim. Dirinya mengesampingkan pencapaian individu karena lebih mengutamakan kemenangan. Persiapan dilakukan dengan baik selama 1 pekan dan tujuannya tentu untuk meraih kemenangan. Karena 3 poin tentunya akan memastikan posisi tim tidak keluar dari 4 besar klasemen. Namun jika ada peluang untuk mencetak gol dan juga membuat assist, tentu David da Silva akan memaksimalkannya.
Karena sebagai ujung tombak, tugasnya tentu adalah menyerang membantu tim menghasilkan sebuah gol. Kami menjalani permainan dengan baik. Target saya adalah meraih 3 poin. Menurut saya, yang paling penting adalah kami bisa menang. Jadi tidak peduli siapa yang mencetak gol. Kami hanya fokus untuk berlatih. Bagaimana kami berlatih setiap hari, dan fokusnya ialah 3 poin. Tetap berada di posisi 4 besar, dan kami harap bisa terus melanjutkan apa yang sudah ditunjukkan saat ini. Target pribadi saya juga ialah terus membantu tim dengan memberikan assist untuk bertarung dan juga mencetak gol. Itu yang penting bagi saya dan tim. Jelas David da Silva. Selain itu, David da Silva menyebut timnya sudah melakukan persiapan matang selama 1 pekan. Segala aspek dimatangkan demi meraih 3 poin dan menutup putaran pertama dengan hasil yang manis. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang berbahaya karena dihuni pemain berkualitas. Lini depannya juga punya amunisi mumpuni dan memiliki kecepatan. Namun David da Silva menyebut timnya sudah siap meladeni Super Elang Jawa dan mengantongi 3 poin guna menjaga tren positif. Sebagai pemain, penting untuk mengikuti instruksi dari pelatih dan menerapkan taktik yang dimainkan. Kami sudah melakukan persiapan 100% untuk pertandingan ini. Ini pertandingan sangat penting. Seperti yang pelatih sampaikan bahwa kami mencoba untuk fokus mengasah permainan kami melawan Sleman malam nanti. Mereka tim berbahaya karena mereka punya penyerang yang cepat. Tapi kami fokus untuk mendapatkan 3 poin karena kami bermain di kandang. Kami 100% untuk mempersiapkan ini, dan rekan satu tim saya sudah melewati 1 pekan untuk berlatih dan mempersiapkan diri untuk laga ini. Jadi kami hanya perlu melakukan apa yang pelatih inginkan. Saya harap bisa mendapatkan 3 poin di akhir putaran pertama ini. Jelas David da Silva. Di sisi lain, pengamat sepak bola Eko Nur Kristianto menilai Persib Bandung dapat menaklukkan PSS Sleman malam ini di Stadion GBLA. 3 poin bagi tuan rumah akan mengantarkan Persib Bandung menempati urutan kedua, menggeser Madura United di papan klasemen sementara Liga 1. Selain faktor bermain di rumah sendiri, menurut Eko, laju tren positif yang diraih Persib Bandung dalam beberapa laga terakhir menjadi modal untuk bisa mengalahkan PSS Sleman. Eko menuturkan keberhasilan Persib Bandung mencuri poin di Samarinda pun menjadi modal berharga, sekaligus motivasi tambahan bagi Marc Anthony Krok dan kawan-kawan untuk kembali meraih kemenangan di laga malam nanti. Bahkan Eko memprediksi Persib Bandung akan menaklukkan tim Super Elang Jawa dengan sangat mudah. Sementara itu, Laskar Sembada jelas ingin mencuri poin, sekaligus berupaya mematahkan rekor 10 pertandingan tidak terkalahkan yang dipegang tuan rumah Persib Bandung. Hal ini diakui pelatih PSS Sleman Bertrand Klaassen yang menilai pertandingan akan berjalan berat bagi timnya. Namun Klaassen menyatakan bahwa mereka datang ke Bandung untuk mencuri poin, bukan hanya menunaikan kewajiban bertanding. Klaassen mengakui bahwa Persib Bandung dengan 10 pertandingan tidak terkalahkan menjadi capaian luar biasa. Namun ia menegaskan PSS Sleman akan berusaha dengan segala daya untuk mencuri poin di kandang Persib Bandung. Beckham Putra Nugraha mulai terbiasa dimainkan di posisi winger dalam skema yang diterapkan pelatih kepala Bojan Hodak, yakni 4-2-3-1. Ia harus beradaptasi dari posisi gelandang menjadi penyerang sayap. Sang pemain mengaku tidak menjadi masalah bermain lebih melebar dari posisi aslinya. Ia tetap bisa menikmati permainan. Baginya, pelatih lebih tahu apa yang bisa dimaksimalkan seorang pemain dengan atributnya, menyesuaikan dengan skema yang dijalankan. Beckham Putra mengaku pertama kali dikenalkan bermain menjadi sayap oleh pelatih Luis Mia. Etam dituntut punya kapasitas fisik yang mumpuni. Pasalnya, ia harus naik turun. Selain menyerang, juga membantu pertahanan. Aspek tersebut menjadi tantangan bagi adik kandung dari Gianzola tersebut. Saat bermain di kompetisi usia dini, Beckham Putra lebih condong bermain sebagai gelandang serang atau second striker. Posisi itu yang membuatnya bisa jadi top skor kompetisi Liga 1 U19 pada tahun 2018 lalu. Ya, sebenarnya sama saja. Yang penting bisa adaptasi cepat dengan apa yang dimau pelatih. Apa taktik yang pelatih mau. Jadi harus bisa adaptasi cepat. Semoga Beckham bisa terus berkontribusi dalam tim. Ia harus dinikmati, karena sebagai pemain profesional harus bisa. Dimanapun dipasang harus bisa. Itu pertama dari Coach Mia.
untuk bermain di posisi striker kiri dan adaptasi kembali ke sayap kanan atau kiri. Ya Beckham sangat menikmati saja. Jelas Beckham Putra Nugraha.